Halo guys, jumpa lagi di channel saya Om Pais Vlog. Kali ini saya akan membicarakan market plan VTube. Apa itu VTube? Menurut visi VTube, VTube adalah perusahaan yang bergerak di bidang big data dengan konsep sosial digital advertising melalui skema profit sharing. Dan bagaimana konsep kerja VTube? Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya yuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan kalau menurut Anda video saya bermanfaat, silahkan share biar orang lain tahu apa yang kita tahu. Guys, apakah itu VTube? Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan aplikasi penghasil uang terbaru yaitu VTube. Banyak pro dan kontra serta isu-isu yang berkeliaran di dunia maya. Isu-isu tersebut seringkali membuat khawatir member yang sudah terlanjur join, apalagi sudah sekelas leader. Dan tidak heran, terlebih banyak sekali aplikasi scam yang berkedok klik iklan yang ujung-ujungnya tidak membayar membernya. Apa pula aplikasi berkedok investasi yang membawa lari uang para membernya? Cara paling ampuh untuk meyakinkan diri agar tidak khawatir adalah mempelajari bagaimana cara kerja aplikasi yang kita mainkan. Sehingga kita bisa tahu sikap apa yang akan diambil dan tidak mudah terlena oleh isu-isu yang tersebar. Satu-satunya yang bisa kalian percaya adalah keyakinan diri sendiri. Oke, apakah itu VTube? Ada beberapa orang yang mengatakan VTube itu adalah money game, MLM, ataupun Ponzi dan lain sebagainya. Oke ya, akan saya jelaskan. Apakah VTube itu termasuk tiga hal tersebut, money game, Ponzi, atau MLM? Dan ini adalah pembahasannya. Pertama, apakah VTube itu money game? Oke, kita harus tahu dulu ya. Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya, dan perusahaan sewaktu-waktu bisa menutup aplikasi dan membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya lagi. Apakah VTube seperti itu? Saya rasa tidak sama sekali. Kalau ada yang berkata VTube money game, itu salah. Karena di VTube itu telah memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa VTube bukanlah bisnis money game. Bukti yang menguatkan statement tersebut yaitu larangan VTube untuk mencetak V-Point sendiri. Dengan begitu, hanya memberlah satu-satunya yang bisa mencetak V-Point melalui paket yang tersedia. Kemudian VTube juga tidak bisa mengambil Rp1 pun dari uang dari member, sehingga tidak mungkin ada cerita akhir bahwa pihak VTube membawa lari uang member. Harap dimengerti ya. Oke, ada juga yang mengatakan VTube itu Ponzi. Apakah VTube termasuk skema Ponzi? Nah, kita juga harus mengerti Ponzi itu seperti apa. Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang menggiurkan ya. Hal-hal yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan. Karena prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru. Sehingga ketika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka tidak ada lagi uang yang masuk ke dalam pemilik bisnis. Akibatnya, mereka lama tidak akan lagi menerima bayaran atas investasi yang ia lakukan. Dan pemilik bisnis pun lari membawa semua uang yang tersisa. Dengan demikian, konsep VTube sangat jauh berbeda ya, kalau harus dikatakan Ponzi. Jika disamakan dengan skema Ponzi, salah satu hal yang telak adalah VTube adalah aplikasi yang gratis. Anda tidak dipungut bayaran untuk mendaftar di aplikasi VTube. Jadi kita mendaftar di VTube itu adalah gratis tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Bahkan
perusahaan membakar uang $10 untuk setiap member dengan memberikan misi gratis atau free mission. Ini jauh berbeda banget dengan skema Ponzi. Tidak ada ceritanya skema Ponzi itu membakar uang. Jadi 180 derajat perbedaannya. Harap dimengerti juga itu ya, bahwa VTube adalah bukan skema Ponzi. Dan ada juga ya yang bilang VTube itu adalah MLM. Nah, sekarang kita terangkan ya, apakah VTube itu termasuk MLM? MLM adalah multi level marketing. Kita harus tahu dulu ya cara sistem kerja MLM itu seperti apa. MLM adalah sistem yang disebut sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Upline berhak menerima komisi dari level 1 di bawahnya hingga level downline paling terbawah. Di VTube juga menerapkan sistem referral. Yang membedakan adalah upline hanya mendapat bonus 5% pendapatan member yang berada di satu level di bawahnya, atau sering juga disebut direct referral. Untuk member level 2 hingga ke bawah yang didapatkan hanya berupa tim exposure ya. Dengan sistem seperti ini, downline bahkan bisa mengungguli upline-nya. Dan kerja keras setiap orang hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk upline di atasnya. Harap dimengerti itu ya. Jadi kita jangan salah mengartikan apa itu Ponzi, apa itu MLM, apa itu money game ya. Tadi udah saya terangkan bahwa VTube tidak masuk di ketiga kategori itu ya. Dan tidak lepas dari titel VTube adalah perusahaan big data, maka untuk mendapatkan data yang berkualitas harus memenuhi 3 aspek, yaitu volume, variety, dan velocity. Pertama, VTube membutuhkan database yang besar. Artinya, semakin banyak jumlah member, maka volume semakin besar sehingga kualitasnya semakin baik. Yang kedua, VTube membutuhkan keragaman data sehingga muncul sebuah tren dan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Untuk mencapai keragaman tersebut, dibutuhkan member asli atau member real ya, organik, yang karenanya VTube melarang keras penggunaan akun bot dan mewajibkan verifikasi menggunakan NIK, KTP, dan nama. Ketiga, big data memiliki variabel terhadap waktu di mana VTube akan menyimpan data aktivitas pengguna selama ia menyelesaikan misi. Ketika tidak ada aktivitas yang dilakukan member, maka tidak ada data yang terkumpul. Disinilah dibutuhkan peran seorang upline yang senantiasa membimbing downline-nya agar selalu mengerjakan misinya. Dengan ini, maka aktivitas member VTube akan terus berjalan dan aspek velocity akan terpenuhi. Jika ketiga aspek tersebut terpenuhi, maka kualitas big data akan semakin baik dan semakin mahal pula. Oke, lalu sekarang banyak pertanyaan yang bertanya, apakah VTube bisa bertahan lama? Jawabannya bisa sekali. Jika dilihat dari visinya, VTube akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia saja. Sehingga VTube akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dan kemudian ketika telah menjadi perusahaan big data terbesar, aset perusahaan akan sangat tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan yang beraset tinggi? Nah, dari situ terjawab sudah ya. Ketika sebuah perusahaan beraset tinggi, tidak ada kemungkinan untuk tutup. Harap dimengerti itu. Lalu ada lagi pertanyaan yang klasik ya, yang selalu nanya ke saya di komen YouTube atau dimanapun ya. Di masa depan, apakah VTube bisa membayar semua fee point yang dimiliki member? Itu pertanyaannya klasik sekali ya. Jawabannya adalah bisa. Ada banyak strategi yang bisa dimainkan oleh pihak VTube untuk membayar view point member. Yang pertama yaitu
melebarkan sayap ke bidang bisnis yang lain. Ada 5 fase perusahaan VTube sekarang ini. Yang sedang dimulai adalah fase 1, yaitu digital advertising, di mana VPoint member digunakan oleh para pengiklan untuk memasang iklannya di YouTube. Kemudian, jika VPoint di pasaran sudah banyak, maka akan dibuka fase kedua, yaitu fase e-commerce atau yang disebut juga online shop. Di fase ini, VPoint yang dimiliki member tidak hanya bisa ditarik dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dibelikan barang. Dengan hal ini, maka suplai VPoint di pasaran tidak akan terlalu menumpuk. Begitu seterusnya hingga memasuki tahap selanjutnya. Semakin banyak member yang tergabung di VTube, maka perusahaan tidak akan bangkrut karena tidak sanggup membayar. Akan tetapi, semakin banyak member berbanding lurus dengan aset dan penghasilan perusahaan yang semakin banyak pula. Poin penting yang harus dipahami bahwa VTube membagi fase perusahaan menjadi 5. Dan fase kedua adalah fase e-commerce. Kapan dimulai fase kedua? Banyak yang bertanya kapan dimulai fase e-commerce. Nah, inilah yang harus benar-benar dipahami ya. Fase e-commerce itu adalah fase toko online. Dan mata uang yang dipakai haruslah bentuk VPoint. Jadi, fase kedua hanya bisa dimulai ketika VPoint yang ada di pasaran telah cukup banyak. Mudahnya seperti ini ya. Ketika produksi VPoint di pasaran masih sedikit, kemudian dibuka fase e-commerce, di mana ada banyak barang yang bisa kita beli, sedangkan VPoint-nya tidak ada. Lalu mau dibeli dengan apa? Nah, inilah makanya kenapa untuk masuk ke fase kedua itu harus menunggu beberapa bulan hingga peredaran VPoint sudah banyak. Untuk mempercepat suplai VPoint di pasaran, perusahaan membutuhkan member yang mau memakai modal alias membeli VPoint atau top up ya. Sehingga memiliki banyak paket. Banyak paket berarti produksi VPoint tinggi. Dan produksi VPoint tinggi artinya kebutuhan VPoint untuk masuk ke fase kedua akan semakin cepat terpenuhi. Nah, dari konsep tersebut juga bisa menjawab pertanyaan, mengapa perusahaan tidak membeli saja VPoint dari member? Karena banyak member yang kesulitan untuk menjual VPoint-nya. Perusahaan sebetulnya bisa saja langsung membeli VPoint dari member, tapi tidak untuk saat ini di fase ke-1 ya. Karena di fase ini perusahaan membutuhkan banyak VPoint yang beredar di pasar. Justru pada saat ini jumlah permintaan VPoint jauh lebih banyak dibandingkan penjualan. Jika perusahaan langsung membeli VPoint, maka peredaran VPoint di pasaran akan semakin langka dan semakin lama pula memasuki fase e-commerce atau fase kedua. Nah, sekarang ada lagi muncul pertanyaan, apakah VTube bisa memanipulasi VPoint? Jawabannya tidak bisa. Karena VTube dilarang keras memproduksi VPoint dan dilarang mengambil keuntungan dari member. Jika salah satu dilanggar, maka VTube melanggar perizinan yang telah dibuat dan jelas akan dikenakan pidana. Dan sekarang ada lagi satu pertanyaan yang muncul ya. Ada yang bertanya, apakah harga satu VPoint selalu $1 US? Jawabannya tidak. Tidak selalu berbanding ke $1 US ya. Harga VPoint tergantung kelangkaan suplai yang ada di pasar. Contohnya, jika VTube telah memasuki fase e-commerce atau fase kedua dan menjual banyak barang, lalu banyak orang ingin membeli barang tersebut sehingga banyak orang membutuhkan VPoint yang diproduksi member. Semakin banyak yang membutuhkan, maka persediaan VPoint semakin sedikit dan semakin langka. Disinilah harga VPoint akan naik. Mungkin ke depannya bisa mencapai $2-5 satu VPoint-nya, tergantung demand yang ada saat itu. Oke guys, itu adalah market plan VTube.
dan beberapa pernyataan yang menyangkal yang mengatakan VTube itu Ponzi, MLM, atau money game. Mudah-mudahan sampai di sini semua mengerti, dan terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.